Setuju itu. Kenapa? Karena kadang itu orang itu ada yang bilang harus dikerasin kayak gitu. Tapi buat gue kekerasan itu bukan berarti pakai tangan atau fisik lah kayak gitu. Sampai ke emosi yang mau kita berikan. Let's say adegannya itu bener-bener dramatis banget gitu. Misalkan kayak dapat adegan yang pasangannya meninggal atau dapat orang tuanya meninggal. Itu kalau cuman kita ngerasa kita syuting lawan main kita ceritanya meninggal, ya kita masih sampai di tahap itu gitu sih, kayak oh ya sedih apa gitu. Tapi kalau bener-bener kita nge-feel, kita masuk ke dalam karakter, ke orang tua atau pasangannya itu karakter meninggal, itu kita feel lagi karakter itu kalau misalkan menghadapi kejadiannya seperti itu, dia itu akan kayak gimana sih, kayak gitu, sedihnya, nangisnya, atau apanya, kayak gitu. Mungkin ada orang yang bener-bener outputnya nangisnya bener-bener wah nangis gitu. Tapi ada orang misalkan karakter itu ternyata dia lebih ke arah ke dalam kayak gitu, lebih ke batin. Aduh anjir. Sedih banget, kayak bener-bener gua gak bisa nih, gue nih ngalamin hal kayak gini, apa deep dalam emosional tuh bener-bener lebih kena sih. Agree. 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 Wah, ada gitunya ya, kenapa? Oke, gini. Gue seorang wibu, gitu, langsung disclaimer gue seorang wibu. Gue mau disclaimer lagi, tapi wibu itu adalah orang yang menyukai budaya Jepang. Bukan yang apa kayak fanatik atau maniak dengan kayak anime atau Jepang-Jepangan kayak gitu. Itu ada lagi namanya otaku kayak gitu. Kalau wibu adalah orang yang suka sama budaya Jepang. Jadi ada sebuah anime sih. Ada sebuah anime yang gue tonton itu, dia itu sempat kayak ngomong gini, dia itu lebih kayak bukan melukai ya, jadi kayak seakan-akan kekurangannya itu dibahas kayak gitu. Kekurangannya dibahas supaya tujuannya dia itu tercapai. Tujuannya apa? Dia itu ngomong kekurangannya itu orang supaya itu orang tetap nggak jalan ke arah yang lebih bahaya kayak gitu. Dan gue setuju itu. Kenapa? Karena kadang itu orang itu ada yang bilang harus dikerasin kayak gitu. Tapi buat gue kekerasan itu bukan berarti pakai tangan atau fisik lah kayak gitu. Kadang kita itu mungkin ada butuh kalimat yang nyelkit supaya orang yang kita maksud tuh lebih ke arah sadar kayak gitu. Supaya dia sadar lu jangan ke arah sana karena itu ke arah yang lebih berbahaya. Dan itu mungkin adalah rasa cinta, kasih, atau sayang bentuk yang tapi outputnya salah, tapi mungkin niatnya benar dan tujuannya benar. Agree. 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 Karena jadi gini, film itu atau scene itu adalah sebuah potongan yang biasanya itu kita ambil dari kehidupan nyata kayak gitu. Bahkan kadang kalau kita nonton film aja kita ngerasa wah relate nih sama gue pernah ngalamin yang kayak gini, atau enggak wah nih film gue banget nih kayak gitu. Jadi sebenarnya film itu juga seperti dunia nyata tapi dengan cerita yang fiksi kayak gitu. Dan kami para aktor ketika memerankan itu filosofi atau analogi hidup kita itu lebih ke gini. Aktor itu memang ini kan bohongan, ini kan begini. Iya memang secara cerita itu bohongan, tapi dalam dunia actingnya bagaimana cara kita memberikan acting yang sejujur-jujurnya kayak gitu. Karena kalau kita acting bohong ya itu nggak akan sampai
ke penonton rasanya. Kita berusaha untuk memberikan rasa yang nyata gitu, rasa yang real. Nah, untuk memberikan rasa yang real itu kan nggak gampang. Jadi kita bener-bener harus, diri kita sendiri, kita harus reach dulu sampai ke emosi yang mau kita berikan. Let's say adegannya itu bener-bener dramatis banget gitu. Misalkan kayak dapet adegan yang pasangannya meninggal atau dapat orang tuanya meninggal. Itu kalau cuman kita ngerasa kita syuting, lawan main kita ceritanya meninggal, ya kita masih sampai di tahap itu gitu sih, kayak oh ya sedih apa gitu. Tapi kalau bener-bener kita nge-feel, kita masuk ke dalam karakter, orang tua atau pasangannya itu karakter meninggal, itu kita feel lagi karakter itu kalau misalkan menghadapi kejadian seperti itu, dia itu akan kayak gimana sih, kayak gitu, sedihnya, nangisnya, atau apanya, kayak gitu. Mungkin ada orang yang bener-bener outputnya nangisnya bener-bener wah nangis gitu. Tapi ada orang misalkan karakter itu ternyata dia lebih ke arah ke dalam kayak gitu, lebih ke batin. Anjir. Sedih banget, kayak bener-bener gua nggak bisa nih, gue nih ngalamin hal kayak gini, apa deep dalam. Emosional tuh bener-bener lebih kena sih capeknya gitu dibanding yang harus fisik kayak gitu. Disagree. 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 Kenal doang kan? Kalau cuman kenal kan maksudnya kan oh ya udah kenal gitu. Tapi kita nggak deket, nggak tahu background apa semua segala macem. Jadi gimana ya jelasinnya? bukan bicara tentang lawan main ya, bukan. Lebih ke kita misalkan cuma tahu orangnya doang, tapi kita nggak tahu secara kebiasaannya atau apa itu. Mungkin juga kan kalau gue lebih seneng ketika ketemu lawan main yang open minded, lebih terbuka. Jadi kalau untuk bahas masalah skenario, set dan apapun itu connect kayak gitu. Tapi kan ada juga orang yang lebih tertutup kayak gitu, dia lebih seneng dengan dirinya sendiri. Terus mungkin nggak suka bahas skenario atau apa, dia lebih suka untuk memikirkan sendiri. Itu kan agak susah juga karena pada dasarnya kita manusia kan ya makhluk sosial yang butuh berkomunikasi. Wah, gede banget. Ngopi. Dua, tiga. Karena itu ritual gue setiap syuting dari zaman dulu sampai sekarang. Wajib pagi. Yang penting kayak perut udah keisi, terus habis itu langsung ngopi. Bahkan juga kadang kalau belum keisi perut udah ngopi. Gue kalau nggak ngopi itu kayak tombol TV itu kayak belum di-on-in gitu. Agree. Lebih susah bangun pagi daripada tidur malam. Iya. Disagree. Karena bangunnya pagi terus. Gua susah tidur, gampang bangun. Agree. Biasanya apa tuh self yang hal kecil tapi kayak wow gitu. Sekedar nongkrong itu nggak tahu ya, mungkin buat orang mungkin juga nggak setuju kali ya. Kalau buat gue nongkrong itu lumayan ya self reward itu kan nggak harus berarti lu beli something gitu. Sekedar lu ketemu temen lu, beli kopi, lu beli makan atau jajan aja di luar, itu kayaknya udah lumayan.
self reward gitu. Jadi bisa naikin mentality. Agree? Kalau istri minta jalan-jalan, Agree. Agree. oke, thank you. Udah. Oke.